Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah rahimakumullah, Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu lagi di kanal ADRS Official. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, kuat, dan dilimpahi rizki yang berkah ya. Nah, jamaah sekalian, di kesempatan kali ini kita mau bahas sesuatu yang luar biasa banget, yaitu sebuah kesempatan emas yang datangnya cuma setahun sekali. Dahsyatnya kekuatan doa di bulan suci Ramadan. Ini loh, bulan di mana pintu-pintu langit tuh dibuka selebar-lebarnya dan setiap permintaan kita, setiap doa kita punya peluang yang sangat besar untuk dijawab oleh Allah. Oke, pertama-tama kita perlu tahu dulu nih dasarnya. Kenapa sih bulan Ramadan ini punya janji yang begitu spesial kalau soal doa? Apa gitu yang bikin beda dari 11 bulan lainnya? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Jawabannya itu bukan cuma sekedar katanya atau tradisi loh, tapi ini adalah janji langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang diperkuat lewat lisan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dia jawabannya. Ada jaminan luar biasa di sini. Dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda bahwa Allah itu membebaskan orang-orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Dan ini bagian pentingnya, setiap muslim yang berdoa pasti dikabulkan. Coba deh, ini bukan janji buat 1 atau 2 hari aja, tapi buat setiap hari selama sebulan penuh. Masya Allah, luar biasa kan? Oke. Sekarang, yuk kita coba ubah sedikit cara kita memandang doa. Karena doa itu bukan sekedar kata-kata harapan yang pasif. Ada sebuah perumpamaan yang kuat banget buat ngegambarin hakikat doa. Pahami ini baik-baik. Doa itu adalah senjata kita. Iya, senjata. Jadi bukan cuma harapan kosong, tapi alat yang aktif kita gunakan. Ini adalah kekuatan yang Allah kasih ke kita untuk melawan rasa putus asa, untuk meraih apa yang kita butuhkan, dan tentunya untuk memohon pertolongan di saat-saat genting. Coba bayangin deh perbandingannya. Kalau kita mau membela diri dari musuh atau mau mencapai sebuah target fisik, kita butuh senjata kan? Nah, sama halnya dengan seorang mukmin. Ketika kita menginginkan sesuatu, ketika kita butuh perlindungan, ketika kita punya hajat, senjata kita yang mengangkat kedua tangan dan berdoa kepada Allah. Oke, kita udah paham kenapa doa di Ramadan itu spesial dan apa hakikat doa itu sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian yang praktis nih. Kapan waktu terbaik untuk menggunakan senjata kita ini selama Ramadan? Ternyata ada momen-momen emas harian yang sudah ditentukan. Slide ini ibaratnya ngasih kita peta jalan yang jelas banget. Ada 3 kesempatan emas dalam 1 hari puasa yang sayang banget kalau sampai kita lewatkan. Yuk kita bedah satu persatu. Kesempatan pertama ada di heningnya malam, yaitu di sepertiga malam terakhir, yang pas banget sama waktu kita sahur. Wah, ini waktu yang super istimewa, di mana hubungan kita sebagai hamba dengan Sang Pencipta itu rasanya dekat banget. Dan dengerin deh janji Allah langsung dalam hadis qudsi ini. Rob kita turun ke langit dunia dan bertanya, siapa yang berdoa, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta, akan aku beri. Siapa yang mohon ampun, akan aku ampuni. Ini benar-benar tawaran langsung dari Allah, sebuah undangan terbuka untuk kita memohon apa saja. Lanjut ke kesempatan kedua. Nah, ini yang sering banget terlewatkan, yaitu di sepanjang siang hari saat kita lagi puasa. Justru di puncak rasa lapar dan dahaga kita, saat itulah doa kita punya kekuatan yang luar biasa. Ada sebuah hadis yang menyebutkan salah satu dari 3 doa yang tidak tertolak adalah doanya orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Dan kesempatan harian yang ketiga adalah momen yang kita semua tunggu-tunggu, yaitu pas mau berbuka puasa. Saat itu, kita sebagai hamba kan baru aja menyelesaikan ibadah puasa dalam kondisi tunduk dan merendah di hadapannya. Para ulama menjelaskan ini adalah salah satu waktu terkabulnya doa, sebagai puncak dari kesabaran kita seharian. Nah, selain waktu-waktu harian tadi, ada satu malam yang jadi puncaknya segala kesempatan di bulan Ramadan. Satu malam yang nilainya Masya Allah melebihi puluhan tahun umur kita. Lebih baik dari 1000 bulan. Coba kita renungkan sejenak. 1000 bulan itu kan sekitar 83 tahun ya. Ibadah kita, termasuk doa kita yang kita panjatkan di satu malam ini, nilainya lebih utama daripada ibadah selama itu. Ini benar-benar anugerah yang gak ada tandingannya. Dan yang menarik, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, doa apa yang sebaiknya aku ucapkan kalau aku bertemu malam Lailatul Qadar? Dan Nabi pun mengajarkan doa yang spesifik ini.
Ini menunjukkan betapa pentingnya kita memperbanyak doa, terutama minta ampunan di malam yang super istimewa itu. Jadi setelah kita lihat semua ini, kita tuh sebenarnya disuguhi begitu banyak pintu kesempatan. Waktu-waktu mustajab yang tersebar dari malam sampai petang, dan puncaknya di malam Lailatul Qadar. Dan oh iya, selain waktu-waktu khusus Ramadan, jangan lupakan juga waktu mustajab lainnya yang berlaku sepanjang tahun. Misalnya pas azan berkumandang, di antara azan dan iqomah, atau pas kita lagi sujud dalam sholat. Ini semua adalah bonus kesempatan buat kita. Masya Allah, pertanyaan terakhir ini buat kita renungkan bareng-bareng. Allah udah membentangkan begitu banyak waktu yang baik untuk kita memohon. Pertanyaannya, akankah kita biarkan momen-momen berharga ini lewat begitu aja, disibukkan dengan hal-hal yang mungkin sia-sia? Semoga Allah selalu memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua untuk bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.